Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai standar isi. Nah, sebelum mempresentasikan hasilnya, lebih baik dulu kita memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Intan Keirani, selaku pemateri pertama dan juga yang sedang berbicara saat ini. Saya nanti akan menyampaikan materi tentang definisi dari standar isi. Kemudian yang kedua, ada teman saya nih, Nova Santika, sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang lingkup dari materi standar isi. Yang ketiga, ada Mela Agustina, sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang lingkup perkembangan sesuai tingkat usia dari anak. Dan yang terakhir nih, ada Nurifani Pairunisa sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang cakupan dari standar isi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Keirani. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi dari standar isi. Nah, apa itu standar isi? Jadi, definisi dari standar isi dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa standar isi adalah ruang lingkup, materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 seperti di bawah ini, yang menyebutkan standar isi adalah suatu bagan, rencana lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tersebut. Nah, setelah kita memahami pengertian dari standar isi, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai ruang lingkup dari standar isi. Penasaran kan? Langsung saja nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Santika. Saya pemateri kedua yang akan membahas tentang lingkup materi standar isi. Nah, lingkup materi standar isi pada PAUD itu meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Nah, kemudian nanti tema dan subtema ini disusun sesuai dengan karakteristik kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal di sekolah setempat. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, pelaksanaan tema dan subtema ini dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui kegiatan bermain dan kegiatan pembiasaan. Nah, kemudian tema dan subtema ini dikembangkan dengan memuat di dalamnya itu unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan kognitif dan kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, dan kemampuan fisik motorik, dan terakhir kemampuan terhadap apresiasi seni. Kemudian standar isi ini dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005. Nah, teman-teman, segitu dulu ya pembahasan dengan saya. Pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang selanjutnya pula. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup perkembangan sesuai tingkat anak usia dini. Nah, di sini ada 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama moral anak. Nilai agama moral anak ini meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianutnya. Nah, di sini kita bisa mengenalkan kepada anak tentang agama yang anak anut dengan melalui metode bercerita supaya anak yakin dengan agama yang dianutnya. Yang kedua,
ada fisik motorik. Fisik motorik ini meliputi motorik kasar, motorik halus, dan perilaku dan keselamatan. Nah, di sini fisik motorik ini adalah kemampuan anak mengkoordinasikan fisik kasar. Contohnya seperti duduk, berjalan, berdiri, dan lain sebagainya. Motorik halus. Motorik halus ini contohnya seperti anak meremas kertas, menggambar, menulis, memotong, dan lain sebagainya. Sedangkan kesehatan dan perilaku keselamatan yaitu memiliki berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan anak, serta kemampuan perilaku hidup sehat dan peduli kesehatan. 3. Kognitif. Kognitif adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses mental. Contohnya seperti anak yang sedang belajar. Anak mampu memecahkan tentang suatu masalah. 4. Bahasa. Bahasa terdiri dari 3, yaitu reseptif, mengekspresikan bahasa, dan aksara. Contohnya seperti bahasa reseptif. Bahasa ini mencakup kemampuan bercerita, perintah, aturan, dan lain sebagainya. 5. Sosial emosional. Sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan. Sosial emosional ini tentu dapat mempengaruhi fisik maupun mental anak. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Yang keenam ada seni. Nah, di sini seni meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Contohnya seperti anak senang bermain alat musik, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifani Khaldunisa. Baiklah, di sini saya adalah pemateri keempat yang akan membahas tentang cakupan dalam standar isi. Yang pertama ada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Sedangkan struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Yang kedua ada beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tak terstruktur. Yang ketiga ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya, sesuai kelompok ataupun satuan pendidikan dan komite sekolah. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi. Untuk pendidikan menengah berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta paduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Pendidikan Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kalender pendidikan menjadi acuan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tertentu. Di dalam pelajaran tertentu. Di dalam kalender pendidikan ini biasanya memuat aspek hari efektif,
minggu efektif, libur semester, libur hari besar nasional, libur hari besar keagamaan, dan libur khusus. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari Rifa tadi, maka berakhirlah materi kami hari ini mengenai standar isi. Terima kasih telah mau mendengar dan melihat video ini. Kami selaku kelompok 4 mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian melalui video ini. Saya